dipersembahkan oleh Apa visi besarnya dengan adanya segala rancangan tadi, Bang, dengan segala PR-PR yang saat ini sedang dikerjakan, dengan bentuk rekognisi internasional yang saat ini sedang digencarkan oleh Abang, didatengin semua festival-festival. Visi besarnya, Bang, apa, Bang? Wow. Apa ya? Ya yang tadi saya katakan, visi itu nggak lepas daripada guidance besar undang-undang. Kita harus menjaga stabilisasi ekonomi di Jakarta ini. Makanya maaf. Ya di tengah ya minta maaf lah, tapi nggak apa-apa, ini menjadi problematik pemerintahan daerah juga. Kemarin DBH kita, dana bagi hasil kita besar, ya terpotongnya besar sekali, besar sekali. Di tengah kebutuhan kita sedang membangun, MRT sedang melanjutkan, ya. Transjakarta sedang melanjutkan. Nah pasti yang Pak Gup bilang, Bang, apapun yang terjadi, high cost sosial kita harus kita jaga. Makanya nama pendidikan nggak akan kita potong. Jadi Anda bisa bayangin, kecil komponennya, tapi orang lupa. Hampir mungkin yang sudah kita putihkan, ijazah anak-anak kita yang tidak terambil karena maaf, karena ekonomi, itu melebihi hampir 7.000 kita lakukan pemutihan. Sehingga dengan itu dia bisa melanjutkan sekolah. Kita berikan beasiswa, dulu KIP itu cuma 500.000, sekarang 700.000. Kemudian KJMU itu untuk mahasiswa. Dulu S1, S2. Sekarang makanya Pak Gup bilang, Bang, kita bikin LPDP. Untuk Jakarta, supaya anak-anak bisa kuliah. Untuk apa? Persyaratan tadi kota global, SDM. Kalau sudah SDM, itu kan pasti infrastruktur manusia yang kita harus ciptakan. Kalau dibilang goalnya mau kemana? Goalnya itu adalah satu, adalah perekonomian nasional. Kalau kita establish saja di tengah himpitan ini, makanya minta maaf kemarin ya, mungkin nanti bisa. Kita baru saja preskon tentang APBD tahun 2026. Di tengah hamparan, di tengah bukan efisiensi, kita bisa kok. Malah pajak kita melebihi nasional. Ya. Artinya penerimaan pajak kita, misal seperti itu. Kenapa? Jakarta fiskalnya kuat. Ya. Nah itu yang kita harus jaga. Bukan goalnya adalah festival film sering di sini. No, itu part of the index city global. Karena elemen aircraft itu sangat luas. Sangat luas dan exposure-nya besar. Betul. Ini kita agak lebar lagi ya, Bang. Ya. Nggak cuma ngomongin soal film. Ya. Tapi aircraft itu soal event juga misalnya. Betul. Karena biasanya kan ada film, ada festival, itu juga bagian dari event. Betul. Semuanya itu berkesinambungan. Betul. Cuman ya itu balik lagi, event selalu ada aja tantangannya. Perizinan misalnya. Berlayer-layer, koordinasi sulit, sektoralnya banyak. Itu salah satu. Apa yang akan dilakukan, itu Pak? Salah satu pertemuan saya. Ya maaf, saya belum sering keluar. Tapi salah satu pembicaraan saya di sebuah media festival, yaitu permit di Indonesia ini memang agak aneh gitu. Misalnya maaf lah, kita udah tahu syuting orang pasti bawa kamera. Ya. Bawa kamera kan kalau udah kelas syuting pasti kamera itu pulang lagi. Harusnya tidak menjadi bagian komponen pajak ini. Ya. Sama, saya pun pergi syuting ke Belanda, saya bawa kamera. Tapi pasti pulangnya saya akan bawa pulang. Kecuali kamera itu tidak bawa pulang, oke, kena tax. Ya. Misal seperti itu. Kalau kita tidak, kita di depan udah semuanya begitu. Kami dikunjungi hampir 20 promotor. Promotor besar Indonesia. Maaf, beribu maaf. Apa dia katakan, Bang? Kita lebih senang bikin show di Manila. Justru negara tetangga. Iya. Izinnya simpel. Biayanya murah. Udah gitu di sini minta maaf, Bang. Perizinan tuh keluar 1 hari sebelum kejadian. Bagaimana kita mau preparation? Nah ini Jun salah satu, kita nggak boleh juga nanti. Loh, Forkopinda, Polda, itu kan juga mitra kita. Bagian nanti kita ketemu, yuk kita evaluasi yuk. Biaya cukai juga akan begitu, komponen itu. Tax juga begitu. Minta maaf, di luar itu, you shooting, you taxnya dibalikin. Jangankan syuting, ya kalau belanja di Singapura kan ada tax refund. Yeah. Itu bagian dari komponen global. Nah kalau kita mau bergaul dengan global, kita harus masuk dalam framing global. Dan kepastiannya harus dijamin itu tadi ya, Bang ya. Nah makanya saya bilang, insya Allah Jakarta harus ambil lead. Walaupun jujur Jason, ngos-ngosan. Jangankan orang, temen aku aja nggak percaya, yakin lu sanggup Dul. Ya gue bilang kalau belum mentok gue nggak pernah ini. Ya karakter aku begitu ya, 50 tahun nah di film, ya
mulai awal news istilah nawarin cerita juga nggak ada yang mau, cerita belakang feedback. Tapi akhirnya aku bisa buktiin aku mampu. Artinya satu, oke, kita bikin fondasinya dulu seperti apa. Kita lagi susun. Makanya saya bilang target Juni tahun depan Jakarta Film Commission harus terbentuk. Tahun depan ya Pak? Iya. Karena 2027 Jakarta harus 5 tahun. Nah ini belum kamu kupas lagi 5 tahun. Iya. Pertanyaan 5 tahun mau bikin apa? Visi besarnya Jakarta mau jadi apa? Betul. Tapi sebelum sampai ke sana lagi, tadi baru sampai perizinan. Ada elemen lain pemirsa yang juga unik adalah ketika Ekraf tuh ngomongin soal UMKM. Ya. Bagaimana Bang untuk kemudian bisa menggeliatkan UMKM ini? Kalau tadi Abang bilang ngos-ngosan, UMKM yang ada di Jakarta dan kemudian di sektor ekonomi kreatif ini masih ngos-ngosan atau enggak? Jakpreneur, di Jakarta ini punya gini, ada UMKM yang bernaung dalam namanya Jakpreneur. Itu terdaftar 400.000 UMKM. UMKM itu banyak kelas, jangan. Tentu minta maaf, beribu maaf, bukan kembali angkuh. Saya baru saja pergi ke Perancis, ke Paris, ada Paris Fashion Week. Tapi saya membuat satu yang namanya Choose Jakarta, pasar Indonesia di Paris. Kenapa saya lakukan itu? Karena dulu mungkin Jason pernah dengar ada yang namanya Festival Tongtong, pasar Tongtong di Belanda. Tongtong Fair itu dulu ada pasar Indonesia untuk Eropa. Sekarang udah nggak ada. Jason bisa bayangin kalau Indonesia nggak punya market di Eropa, UMKM kita bagaimana mau ini. Nah, kelas UMKM juga Jason mesti paham. Maaf, kelas UMKM di rumah kita dengan kelas UMKM di Eropa beda. Disinilah kurasi harus ketat. Mau tidak mau kita harus mempunyai spesifik. Karena di sana masuk sana kita dikurasi lagi. Maaf, banyak yang mau ikut buka booth di Paris Fashion Week atau di ini. Tapi bukan berarti Anda bisa sewa terus no, kita lihat dulu kualitas bagaimana, bahannya apa. Terlalu banyak persyaratannya. Tapi memang itulah, kalau masuk dalam bursa yang tinggi pasti akan ketat. Nah, yang kita pikirkan memang UMKM yang ada dari framing kita banyak di bawah ini kan. Ini kekuatan juga sebetulnya. Tapi itulah ada kelas-kelas. Maaf lah kalau kita PKL. Ya nggak mungkin kita tuntut atau kualitas bagus akan di situ, nggak akan ada yang mau beli kan. Tapi kan artinya ada segmented. Tapi disinilah kita dinas perdagangan UMKM kita ini memberikan pendidikan, edukasi untuk desain, packaging, material. Itu kita nggak bosan-bosan dan anggaran ada besar untuk memberikan pelatihan itu. Nah, memberi perhatian kita nggak usah jauh-jauh dulu deh, sampai ke luar negeri, ke Jakarta aja. Ini kan pasti juga mungkin bisa dilakukan. Koreksi Bang, kalau misalnya mungkin saya ada salah atau keliru, mungkin bisa lewat event-event yang mungkin tidak hanya dikelola oleh Pemprov saja. Ada nggak Bang misalnya event-event di luar atau non-Pemprov yang juga kemudian bisa menstimulasi ekosistem Ekraf ini biar bisa lebih berkembang? Misalnya kayak sekarang kan banyak event-event lari maraton, atau yang tadi Abang bilang Jakarta dalam warna. Itu salah satu, tadi sebetul komponen yaitu pengalaman budaya dan olahraga temen kelasnya internasional. Kalau saya boleh bilang Jakin misalnya kemarinnya, itu maraton, 40.000 orang. Nggak pernah terjadi maraton di Jakarta 40.000 orang. Saya tidak menyebut sebuah bank yang selalu tiap tahun bikin itu. Itu nggak lebih dari 20.000. Kemarin kita bikin 40.000. Karena apa? Ada dewan penilai yang melihat kegiatan internasional kita, Jason. Yang namanya Car Free Day, itu ada tim yang menilai. Bagaimana kebersihan, bagaimana kesehatan, bagaimana human, ketat. Bukan. Tapi yang membuat kemarin kenapa kita tiba-tiba dari 71 menjadi 71. Karena apa? Masyarakat Jakarta menjaga Jakarta. Saya nggak akan tutup mata apa yang terjadi di Jakarta kemarin. Hampir 80 miliar kita memperbaiki halte-halte segala macam. Tapi insya Allah alhamdulillah hanya dalam waktu 2 hari. Masyarakat sendiri yang membenahi. Makanya keluar tagline jaga Jakarta. Nah ini yang membuat optimisme penilaian internasional kita. Ternyata masyarakat terlibat dalam kehidupan kota. Menarik juga melihat apa yang sudah dilakukan ini adalah untuk menjelang Jakarta 500 tahun. Jadi pertanyaan besar pemirsa, Jakarta jadi apa ketika nanti sudah berusia 500 tahun? Kami akan jawab usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.